Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Eriska Afriliani, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6, Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 yang bertempatan di UPTD SDN 4 Karangampel Kidul dengan dosen pengampunya Bapak Dede Hadiansyah. Apa itu pengertian PLP1? Program Pengenalan Lapangan Persekolahan atau PLP1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pendidikan yang menghubungkan teori di kampus dengan praktik mengajar langsung di sekolah. Melalui serangkaian observasi, magang, dan pengalaman mengajar, di mana mahasiswa menyiapkan bahan ajar dan mengelola proses pembelajaran. PLP1 bertujuan membekali calon guru dengan kompetensi profesional realistis menurut Khairunnas dan Rafsanjani 2021. Program ini melatih kemampuan observasi, analisis realitas lapangan, dan implementasi keterampilan pedagogik yang diperoleh selama perkuliahan. Sehingga mahasiswa siap menjadi tenaga pendidik yang profesional menurut Fatmawati et al. 2022 dan Mardiono 2006. Latar belakang dari PLP1, pendidikan memegang peran krusial dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Melalui PLP1, calon guru mengaitkan teori kependidikan di kampus dengan kondisi nyata di sekolah, meliputi proses pembelajaran, kebijakan, kebudayaan akademik, struktur organisasi, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Observasi sistematis ini memungkinkan identifikasi kekuatan dan tantangan lapangan, seperti metode efektif, dinamika interpersonal, serta kendala operasional sebagai dasar perencanaan intervensi pedagogis di PLP2. Selain memperdalam pemahaman kontekstual dan relevansi bimbingan mengajar, PLP1 juga menumbuhkan profesionalisme, kepekaan sosial, dan etika keprofesian calon guru untuk siap beradaptasi di berbagai lingkungan sekolah. Tujuan dan manfaat dari PLP1. PLP1 dirancang untuk membangun jati diri dan kompetensi akademik calon guru melalui observasi, latihan mengajar, serta penguatan nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional menurut Kartikawati 2022 dan Zainal Asril 2018. Sekaligus memastikan pemerataan kualitas pendidikan, pembelajaran kreatif serta inovatif, dan pengalaman mengajar memadai sebagai dasar kesiapan pedagogik mahasiswa menurut Yulianto dan Hafid 2016. Kegiatan observasi PLP1 dilaksanakan dari tanggal 14 April sampai 19 April 2025 di UPTD SDN 4 Karangampel Kidul dengan metode yang pertama, observasi langsung kelas, 2. Wawancara dengan kepala sekolah dan 3 guru kelas. Yang ketiga, pengisian lembar observasi meliputi kultur, struktur, kesiswaan, dan lain sebagainya. Sejarah singkat dari SDN 4 Karangampel Kidul didirikan berdasarkan SK nomor 420.10.SIP.386 Kepulauan 26 Sekret tanggal 24 Februari 2016 dan memperoleh izin operasional nomor 1 tahun 2018 pada 10 Januari 2018. UPTD SDN 4 Karangampel Kidul telah terakreditasi peringkat B oleh BAN S-M melalui SK nomor 104-BAN PDM SK-2024. Hasil pengamatan sekolah SDN 4 Karangampel Kidul terletak di Gang 2 Selatan RT 16 RW 04
Desa Karangampel Kidul, Indramayu, Jawa Barat, sekitar 22 km dari kantor Dikbud, dengan kepala sekolah Ibu Leni Lusliawati di atas lahan seluas 1000 meter kubik. Berdiri 8 ruang kelas yang berukuran 7 x 8 meter, ruang perpustakaan 144 meter kubik, ruang guru 42 meter kubik, toilet 3,5 meter kubik, gudang 12 meter kubik, serta lapangan olahraga 20 x 16 meter. Lingkungan sekitar didominasi bangunan pontren dengan lahan efektif untuk prasarana bermain dan olahraga. Fasilitasnya meliputi perpustakaan, ruang serbaguna, dan tata usaha. Laboratorium dan ruang BP tidak tersedia. Sekolah hanya menggelar satu shift pagi dengan 11 guru, 2 guru laki-laki, 9 guru perempuan. Mengajar 8 kelas berisi rata-rata 24 siswa. Totalnya 104 laki-laki, 90 perempuan siswa. Hubungan internal sangat harmonis dan kolaboratif, seperti guru dengan sesama guru, siswa dan tata usaha, serta siswa saling kooperatif. Tata tertib disosialisasikan pada MPLS dan dipajang untuk siswa. Sedangkan guru dan pegawai diwajibkan disiplin waktu, berpakaian rapi, dan melaksanakan administrasi tepat waktu. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 4 Karangampel Kidul, Ibu Leni Lusliawati, menunjukkan bahwa siswa di sekolah ini umumnya antusias belajar, sopan, dan kooperatif. Untuk membangun kultur positif, Kepala Sekolah menekankan wewenang guru, tanggung jawab, dan disiplin, serta merangkul seluruh warga sekolah dan orang tua dalam manajemen lingkungan. Tantangan utamanya adalah mendidik secara ekstra untuk membentuk karakter sesuai visi dan misi. Struktur organisasi sudah terdefinisi jelas, dengan peran guru kelas, mata pelajaran, dan tenaga kependidikan yang mendukung pembelajaran. Peraturan tegas tentang ketepatan waktu, kebersihan, dan tata tertib dipantau melalui pembinaan langsung, seperti kegiatan seremonial Isra Mi'raj, pesantren Ramadan, dan Hari Kartini rutin berlangsung. Mengadakan ekstrakurikuler unggulan pramuka yang dilaksanakan setiap hari Sabtu untuk kelas 1 sampai kelas 6 dengan mengelompokkan dan pengajaran yang menyenangkan. Juga pembiasaan seperti tidak makan di kelas dan membuang sampah pada tempatnya ditanamkan secara konsisten dengan nasihat, pemantauan, serta reward. Hasil wawancara dengan 3 guru kelas SDN 4 Karangampel Kidul, Bapak Hardiana, Ibu Faridah Saritiana, dan Ibu Febi, menunjukkan bahwa penyesuaian metode sesuai kemampuan siswa. Mengingatkan sholat berjamaah, berkoordinasi erat dengan kepala sekolah dan orang tua, serta menyelenggarakan KKG untuk pengembangan profesional. Mereka menanamkan disiplin tepat kegiatan positif di sela pelajaran, memberi pujian dan penghargaan, serta memastikan keterlibatan aktif siswa dalam kurikuler, kokurikuler, dan seremonial agar karakter tanggung jawab dan kemandirian siswa terus tumbuh. Hasil pengamatan sekolah SDN 4 Karangampel Kidul selama pengamatan pada 14 April sampai 19 April 2025, seluruh kultur sekolah meliputi kebiasaan 3S, senyum, sapa, salam, sikap santun, ibadah bersama, ice breaking, suasana interaktif, anjuran 5K, upacara bendera, seragam lengkap, dan kedisiplinan guru serta siswa. Itu terlaksana dengan baik sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Struktur organisasi sekolah beserta visi misi dan program kerja tersosialisasi melalui rapat, MPLS, dan papan pengumuman. Didukung prasarana dan sarana memadai kecuali laboratorium khusus. Pengelolaan kesiswaan, kurikulum, personalia,
keuangan, hubungan masyarakat, serta inventarisasi prasarana-prasarana dilaksanakan secara terstruktur, sesuai juknis, tata tertib sekolah dan kelas dipajang, dan dipantau dengan sanksi edukatif, didampingi guru dan wali kelas. Kegiatan seremonial seperti upacara, keagamaan, rapat, dan intrakurikuler serta ekstrakurikuler seperti KBM harian dan pramuka dijalankan rutin dengan pembinaan guru. Praktik pembinaan positif seperti baris pagi, kerapian seragam, mencium tangan guru, membuang sampah pada tempatnya, dan kerjasama menjadi kebiasaan harian siswa. Secara keseluruhan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di sekolah ini menunjukkan manajemen yang terstruktur, disiplin, dan mendukung perkembangan karakter positif peserta didik. Focus Group Discussion atau FGD. FGD PLP 1 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, pukul 7.15 sampai 8.40 waktu Indonesia Barat, di ruang kuliah Universitas Darul Ma'arif Indramayu, dengan dihadiri 34 mahasiswa sebagai peserta. Kegiatan dimoderatori oleh Kang Saina Syarifah, dipresentasikan oleh Ayu Eriska Filiani, Tri Septiani Fajri, dan Eka Dweningsi, serta didokumentasikan notulen oleh Rifaatul Mahmudiyah. Diskusi berjalan dinamis melalui 3 pertanyaan utama. Yang pertama, kesenjangan antara teori pendidikan, kampus, dan praktik di sekolah. Yang kedua, realisme dan kecepatan implementasi perbaikan jalan lewat dana desa. Yang ketiga, penerapan profil pelajar Pancasila di lapangan. Dari ketiga pertanyaan itu, menghasilkan berbagai masukan solutif dan wawasan baru mengenai tantangan serta peluang di bidang pendidikan dan pembangunan desa. Semoga temuan FGD ini menjadi pijakan penting bagi inovasi dan perbaikan ke depan. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan definisi PLP 1 sebagai program observasi dan magang bagi mahasiswa pendidikan yang menghubungkan teori kependidikan dengan praktik nyata di sekolah sesuai Permendikbud nomor 55/2017 dan berbagai pendapat ahli, maka pengenalan lapangan persekolahan 1 dirancang untuk membekali calon guru dengan pengalaman mengajar, keterampilan analisis lapangan, dan kesiapan profesional. Latar belakangnya adalah kebutuhan integrasi teori dan praktik untuk membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, serta menyiapkan rencana intervensi pedagogi selanjutnya. Tujuan utamanya mencangkup penguatan kompetensi akademik dan pedagogik, pengembangan karakter dan profesionalitas, serta pemerataan kualitas pendidikan melalui pembelajaran kontekstual yang inovatif dan berpihak pada kebutuhan peserta didik. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.